Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Ustadz, kalau kita sudah sholat istikharah, apa yang kita lakukan setelah istikharah itu, setelah berdoa? Jadi setelah berdoa tadi, kalau berdoa setelah salam misalnya, apa yang dia lakukan setelah itu, Ustaz? Apakah guring kita sehingga menunggu mimpi datang, ya? Atau seperti apa? Ya, setelah istikharah tersebut. Kadang orang bingung, setelah sholat istikharah itu apalagi yang digawi setelah berdoa? Apakah nunggu guring atau berjalan, ya, terdapat, ya, mungkin ada orang alim yang mengasih tahu, atau seperti apa? Maka kata para ulama rahimallahu taala, orang setelah istikharah itu Bapak Ibu ada beberapa keadaan. Pertama, ada keadaannya orang itu bertambah keyakinan. Asalnya bimbang menjadi ya yakin. Contoh misalnya dia bimbang, hendak begawi inikah, hendak begawi inikah. Diterima di dua tempat. Setelah sholat istikharah, dia yakin ini yang terbaik misalnya. Maka itu yang dia ambil. Itu yang dia ambil keyakinannya. Ini kemungkinan pertama setelah istikharah. Kemungkinan yang kedua, dia bertambah yakin bahwasanya yang dia ajukan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Maka itu yang dia ambil. Itu yang dia ambil. Taib. Kalau seandainya Ustadz ragu-ragu, ya, dia ragu-ragu, ya, atau dia bahkan tambah bimbang setelah sembahyang istikharah. Bukan tambah tenang tapi tambah bimbang, ya. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini dia disuruh untuk istikharah lagi. Ustadz, setelah istikharah tambah bimbang pulang. Sudah berkali-kali ini, 3-4 kali dia istikharah. Terus gini, terus apa yang saya lakukan, Ustadz? Nggak ada keputusan nih. Sedangkan ini harus diambil cepat misalnya. Ini pekerjaan ini harus diputuskan sekarang. Sedangkan saya tidak ada kemantapan. Apa yang harus dia lakukan? Maka kalau tidak ada kepastian dalam dirinya, sedangkan itu keputusan itu harus diambil cepat, kadang orang minta cepat keputusan itu diambil. Maka kata para ulama rahimallahu taala, dia pertama berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dia hitung dengan akalnya. Kalau seandainya secara logika ini yang lebih bermanfaat, maka ambil walaupun dia ragu. Walaupun dia ragu, maka kata para ulama, ya, dia ambil dengan akalnya, ya, dia hitung dengan logika akalnya, ya, dengan logika akalnya apakah ini bermaslahat atau tidak. Kalau logika akalnya menyuruh dia sesuatu yang maslahat, maka setelah itu dia bersunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu sesuatu yang baik. Jadi dia menghukumi dengan ilmu. Ustadz, saya tidak paham, saya bingung ini, nggak bisa. Maka dia disuruh bermusyawarah. Jadi dia disuruh bermusyawarah. Masih bingung, akalnya nggak bisa menentukan, maka bermusyawarah. Makanya para ulama khilaf. Sebelum istikharah itu kita hendaknya bermusyawarah apa tidak? Atau musyawarah itu dilakukan setelah istikharah? Maka kata para ulama rahimallahu taala, musyawarah itu boleh dilakukan sebelum istikharah, boleh dilakukan setelah istikharah, boleh. Ya, tidak mesti bermusyawarah pada sesuatu itu dilakukan sebelum istikharah, tidak. Bermusyawarah boleh. Anda bingung, kemudian Anda bermusyawarah pada orang lain untuk menentukan sikap. Boleh itu dilakukan setelah istikharah, boleh itu dilakukan sebelum istikharah. Maka kalau Anda bimbang setelah istikharah, masih bimbang dan butuh waktu yang cepat, maka tadi secara akal Anda tidak bisa menghukumi karena tidak ada ilmunya misalnya, maka Anda bermusyawarah. Ya, maka Anda bermusyawarah. Ya, semacam itu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.